Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Fateka dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan berikut penjelasannya. Arsitektur komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah sebuah alat elektronika yang bekerja dengan cara berkoordinasi dan berintegrasi berdasarkan program dan dapat menerima masukan atau inputan berupa data yang dapat diproses dalam suatu sistem dan dikeluarkan dalam bentuk informasi. Menurut Electronic Data Processing System, komponen sistem komputer dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada hardware atau peripheral, yaitu penyedia sumber daya untuk komputasi. Hardware merupakan benda yang konkret, dapat dilihat dan disentuh. Kedua, software, yaitu sarana yang diberitahukan hardware apa yang harus dikerjakan. Ketiga, ada brainware atau user, yaitu pengguna komputer. Ia bisa berupa manusia, mesin, atau komputer lain. Berikut ada struktur komputer. Pertama, input device. Input device itu yaitu masukan untuk menerima input dari luar sistem. Kedua, ada output device. Output device itu keluaran. Dia menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Yang ketiga, ada I per O atau ports, yaitu menerima dan mengirim data keluar sistem. Yang keempat, ada CPU. CPU ini dibagi menjadi 2 operasional. Yang pertama ada CU dan kedua ada ALU. Nah, CU ini itu sebagai pengontrol kerja komputer, sedangkan ALU itu pusat pengolahan data. Keempat, ada memori. Memori ini dibagi menjadi 2, yaitu RAM dan ROM. RAM itu menyimpan program yang sudah kita olah untuk sementara waktu. Sedangkan ROM itu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai informasi. Berikutnya ada databus. Databus itu jalur-jalur pemindahan data antar modul dalam sistem komputer. Selanjutnya ada address bus. Nah, address bus itu menandakan alokasi atau tujuan. Yang terakhir ada control bus. Control bus itu mengontrol pengguna serta mengakses data ke bus dan address bus. Selanjutnya, fungsi dasar sistem komputer. Fungsi operasi pengolahan data. Pertama, ada fungsi operasi penyimpanan data. Kedua, ada fungsi operasi pemindahan data. Ketiga, ada fungsi operasi kontrol. Keempat, komputer harus dapat memproses data. Kelima, dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit penyimpanan, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyimpanan data. Selanjutnya, saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remove device, komputer melakukan proses komunikasi data. Selanjutnya, dalam interaksi dengan dunia luar, berbagai fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka atau interface. Selanjutnya, proses ini dilakukan oleh unit input atau output, I per O, dan perangkatnya disebut peripheral. Di sini ada operasi pengolahan data. Gambar ini menjelaskan operasi-operasi yang melibatkan pengolahan data atau pemindahan antar tempat penyimpanan data lingkungan luar. Nah, contohnya kayak mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja. Mengambil data
dari memori utama jika diperlukan oleh proses, software dan aplikasi, registry, hardware, CPU, dan I/O. Selanjutnya, ada penjadwalan proses. Pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan pertama, proses yang harus berjalan, kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Kriteria penjadwalan proses. Pertama, adil atau fairness. Adil adalah proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama, dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil. 2. Efisien. Efisien atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisien mencapai maksimum. Sibuk adalah pemroses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Ketiga, waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Selanjutnya, algoritma penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue, berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue atau antri yang akan dieksekusi oleh CPU. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik non-preemptive maupun preemptive. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptive. Pertama ada FIFO atau first in, first out. FIFO adalah akronim untuk first in, first out atau pertama masuk, pertama keluar. Sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrian atau melayani permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku first come, first served atau VCVS, di mana orang-orang meninggalkan antrian dalam urutan mereka tiba atau menunggu giliran satu di sebuah sinyal kontrol lalu lintas. Kedua ada SJF, shortest job first. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah.
dalam antrian waktu yang digunakan saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Membutuhkan waktu yang singkat. Shortest Job First atau SJF bisa dikatakan algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. 3. Ada HRN, Highest Ratio Net. Penjadwalan HRN merupakan pertama, penjadwalan non-preemptive, kedua, penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini juga untuk mengkoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptive dengan prioritas proses tidak hanya pada waktu layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus. Prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan atau waktu layanan, karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemrosesan. Lama juga disebut HRN, High Response Next, karena waktu tanggap adalah waktu tunggu plus waktu layanan. Ketentuan HRN adalah untuk memperoleh waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Keempat, ada MFIQ, Multiply Feedback QA. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level QA. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Misalnya, contoh, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada QRU 0 atau kuantum sama dengan 8 ms. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke QRU 1 atau kuantum sama dengan 16 ms. QRU 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di QRU 0, dan jika suatu proses di QRU 1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke QRU 2. QRU 2 akan dikerjakan bila QRU 0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Algoritma yang menerapkan strategi preemptive. 1RR, round robin. Penjadwalan round robin merupakan penjadwalan preemptive, namun proses tidak dipreempt secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses, maka penjadwalan ini disebut preempt by time. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemproses yang disebut kuanta atau kuantum, atau time slice tempat proses itu berjalan. Proses berjalannya selama satu kuanta, kemudian penjadwal akan mengalihkan kepada proses berikutnya juga untuk berjalan satu kuanta. Begitu seterusnya sampai kembali pada proses pertama dan berulang. Kedua, ada SRTF, Shortest Remaining Time First. Perbedaan SRTF dengan SJF, pertama, pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai.
Kedua, pada SRTF, proses sedang berjalan running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Kelemahannya, SRTF mempunyai overhead yang lebih besar dibandingkan SJF. SRTF memerlukan penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan proses dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Secara teoritis, SRTF memberi waktu tunggu minimum, tapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi tertentu SJF bisa memberi kinerja yang lebih baik dibanding SRTF. 3. PS. Priority Scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas dapat diberikan secara 1. Prioritas statis, yaitu berarti prioritas tak berubah. Keunggulannya mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahannya, penjadwalan tak tanggap terhadap lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Kedua, prioritas dinamis merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahan dari prioritas dinamis adalah implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead lebih tinggi. Overhead ini diimbangi dengan penilaian daya tanggap sistem. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Penyebab deadlock. Pertama, ada mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kedua, halt and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Ketiga, no preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Keempat, circular wide. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Starvation, yaitu kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock. Tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan, seperti pada shortest job first atau SJF dan penjadwalan prioritas. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Starvation dapat diatasi dengan aging dan pemrosesan dengan cara round robin.
Berbagai jenis perangkat lunak. Pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem membantu pengguna dan perangkat keras untuk berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Pada dasarnya, ini adalah perangkat lunak untuk mengelola perilaku perangkat keras komputer sehingga dapat menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan kata sederhana, kita dapat mengatakan bahwa perangkat lunak sistem adalah perantara atau lapisan tengah antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak komputer ini mendukung platform atau lingkungan untuk perangkat lunak lain bekerja. Inilah alasan mengapa perangkat lunak sistem sangat penting dalam mengelola seluruh sistem komputer. Kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi juga dikenal sebagai program pengguna akhir atau program produktivitas adalah perangkat lunak yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti melakukan penelitian online, mencatat catatan, menyetel alarm, merancang grafik, membuat log akun, melakukan perhitungan, atau bahkan bermain game. Mereka berada di atas perangkat lunak sistem. Tidak seperti perangkat lunak sistem, mereka digunakan oleh pengguna akhir dan spesifik dalam fungsi atau tugasnya dan melakukan pekerjaan yang dirancang untuk mereka lakukan. Cara kerja perangkat keras komputer. Hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut firmware. Firmware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan oleh hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM atau EEPROM. Firmware berupa sebuah perangkat lunak kecil atau software yang biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Instruksi dasar ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1 instruksi dasar input, 2 instruksi dasar proses, 3 instruksi dasar output. Jenis-jenis perangkat keras komputer. Pertama, perangkat keras input. Perangkat keras input adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data atau input ke dalam memori sistem komputer. Perangkat keras input utama dari sebuah sistem komputer adalah keyboard. 2. Perangkat keras proses. Perangkat keras adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Perangkat keras proses utama dari sebuah sistem komputer adalah prosesor atau CPU, VGA, kartu suara atau sound card, dan motherboard. Ketiga, perangkat keras output. Perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Perangkat keras output utama dari sebuah sistem komputer adalah monitor dan speaker. Selesai itu ada printer dan proyektor. Keempat, perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras menyimpan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat 2 perangkat keras penyimpanan utama dari sebuah sistem komputer adalah menyimpan non-volatile internal (HDD atau SSD) dan menyimpan volatile atau RAM. Kelima, perangkat keras kelistrikan. Untuk bekerja, sistem komputer memerlukan asupan daya dan tegangan yang stabil. Sistem komputer menggunakan power supply untuk manajemen listrik ke masing-masing perangkat keras lainnya. Selain itu, pengguna biasanya memasang stopwatch untuk menstabilkan listrik yang masuk ke dalam sistem komputer sebelum diatur oleh power supply. Lalu juga ada UPS atau Uninterruptible Power Supply adalah perangkat keras yang menyediakan backup listrik sebagai alternatif saat listrik mati. Hal ini membantu pengguna untuk mematikan komputer sebagai tindakan untuk mencegah kerusakan data saat listrik mati.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.